Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, jumpa lagi bersama saya, Rudi Purwanto, mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Siberasia. Yang pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan ya terkait dengan materi yaitu standar Basel pada mata kuliah manajemen perbankan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen Bu Murdaningsih ya, SEMAK yang sudah memberikan tugas ini. Sehingga saya pribadi juga merasa terbantu sehingga bisa mempresentasikan materi yang sudah diberikan. Oke, jadi terkait dengan standar Basel yang akan saya presentasikan hari ini, jadi materinya adalah sebagai berikut ya. Ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan pengertian dari standar Basel itu sendiri. Kemudian yang kedua sejarah standar Basel. Standar Basel ada 3 ya, jadi nanti juga akan saya coba sharing ke teman-teman semuanya. Jadi yang pertama standar Basel 1, kemudian standar Basel 2, dan standar Basel 3. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi dari standar Basel itu sendiri di negara kita, di Indonesia. Kira-kira itu materi atau poin-poin yang akan saya sampaikan hari ini. Kita masuk ke materi pertama yaitu dengan ini agak kita masuk ke materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian standar Basel. Oke, untuk pengertian standar Basel ya, jadi standar Basel itu adalah standar atau patokan gitu ya, pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau biasa disingkat dengan BCBS. Jadi BCBS itu adalah satu komite dalam bank internasional atau dalam Bank for International Settlements atau biasa disingkat dengan BIS atau BIS. Itu jadi komite ini berperan dalam hal apa gitu kan ya. Jadi komite ini perannya adalah dia berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. Jadi komite ini sangat penting karena dari komite inilah nanti akan menentukan gitu ya atau menetapkan standar-standar pengaturan dan jadi nantinya patokannya istilahnya yang biasa itu windownya satu gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain atau saling bertabrakan standar antara satu dengan yang lain karena semuanya akan distandarkan oleh komite ini. Dan BCBS itu sendiri terdiri atas anggota yang cukup besar, yaitu ada 45 total ya, ada 45 bank sentral dan otoritas pengawasan bank dari 29 negara. Jadi ini merupakan komite yang cukup besar gitu ya. Nah, untuk struktur organisasinya seperti ini. Jadi untuk BCBS ini diketuai oleh Group of Governance dari Head of Supervision. Jadi ini diketuai oleh ada ketuanya di masing-masing negara gitu ya. Dengan ketuanya saat ini yaitu Mario Draghi, President of the European Central Bank. Jadi ketuanya sekarang adalah presiden dari Central Bank Eropa. Kemudian ada struktur yang kedua, ini ada Basel Committee ya atau BCBS Chairman dengan gubernurnya itu dari Bank Spanyol. Ya, kira-kira seperti ini strukturnya. Itu terkait dengan pengertian standar Basel. Kemudian dari pengertian itu jelas kita dapat memahami ya betapa pentingnya komite ini karena dia yang mengatur dan menetapkan standar-standar terkait dengan perbankan dan forum yang ada hubungannya dengan perbankan di dunia. Oke.
Oke, lanjut. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah standar Basel 1. Jadi untuk standar Basel 1 sendiri itu latar belakangnya adalah kekhawatiran ya. Jadi atas krisis utang Amerika Latin. Jadi ada beberapa negara, diantaranya ada Brazil, Argentina, Meksiko. Jadi kekhawatiran ini terjadi di awal tahun 80-an yang dapat atau berpotensi meningkatkan resiko perbankan internasional. Jadi kekhawatiran inilah yang melatar belakangi sejarah berdirinya standar Basel 1. Oke, historical tahunnya seperti ini. Jadi di 1988 ya, jadi ada standar international convergence of capital measurement and capital standard, Basel Capital Accord, Basel I. Jadi dia berpendapat bahwa perlunya lembaga perbankan khususnya internationally active bank yaitu memiliki permodalan minimum 8% gitu ya. Kemudian itu juga harus penghitungan permodalan menggunakan konsep forward, yaitu memperhitungkan resiko kredit yang terkandung dalam portofolio aset perbankan yang berpotensi merugikan bank. Jadi di tahun 88 itu juga menjadi awal kekhawatiran yang menjadi pondasi berdirinya sejarah Basel 1. Kemudian di selang beberapa tahun kemudian di 96 ya. Jadi ada amandemen. Jadi Basel 1 di amandemen di tahun 1996. Ini amandemen pertama. Jadi mengamandemen Basel 1 dengan menambahkan perhitungan risiko pasar yang timbul dari exposure bank pada dunia forex gitu ya. Selain itu juga pada surat utang yang diperdagangkan, kemudian ekuitas, komoditas dan option. Jadi mengamandemen di poin-poin tersebut. Kemudian yang kedua, perhitungan risiko pasar dilakukan dengan menggunakan metode standar ya, dan internal model. Dan yang terakhir ini menambahkan komponen modal di tier 3 di dalam definisi modal itu sendiri. Ini terjadi amandemen di tahun 1996. Kemudian di 1997 jadi ada mengeluarkan dokumen terkait dengan core principle. Jadi inti dari prinsipal Basel, yaitu ini merupakan referensi dasar gitu ya. Referensi dasar pengawasan perbankan yang cukup efektif. Kemudian yang kedua, di-endorse untuk diterapkan oleh seluruh negara dalam mewujudkan pengawasan bank yang efektif. Jadi dokumen-dokumen ini setelah distandarkan kemudian di-endorse untuk diterapkan di seluruh bank. Artinya tidak ada variasi standar gitu ya. Jadi nantinya di semua negara standarnya akan sama. Jelas ini akan mempermudah atau apa istilahnya. Jadi tidak ada double standar ataupun yang mengakibatkan terjadinya miskomunikasi gitu ya. Itu kemudian yang terakhir ini berisi di dokumen core ini, yang terakhir berisi 25 prinsip dasar pengawasan bank, bertambah menjadi 29 di tahun 2012. Tapi untuk 90 tahun 1997 ini totalnya masih 25 prinsip dasar ya. Jadi baru di tahun 2012 ditambahkan menjadi 29. Kira-kira itu materi yang pertama terkait dengan standar atau sejarah standar Basel 1. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah standar Basel 2. Oke, sama, kita berangkat dari latar belakang. Jadi latar belakang yang muncul dari adanya standar Basel 2 ini yaitu perubahan yang terjadi pada industri perbankan dan pasar keuangan, termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuknya di Indonesia gitu ya. Jadi karena Indonesia termasuk juga di Asia Tenggara pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Jadi hal itulah yang melatar belakangi sejarah munculnya standar Basel 2.
Ya, ntar aja lagi presentasi, Bu. Oke, di sejarah standar Basel II ini, jadi pada tahun 2004 gitu ya, standar International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. Jadi revised framework. Jadi poin frame-nya ini direvisi. Jadi ada beberapa penambahan. Poinnya adalah ada 3 pilar utama. Jadi pilar yang pertama ini ada menyangkut beberapa requirement. Jadi ada resiko kredit, resiko pasar, dan operational risk. Jadi bank harus memelihara modal yang cukup untuk mendukung aktivitas risk taking. Kemudian di pilar kedua yaitu supervisory review process. Jadi ada tambahan capital requirement gitu ya, atau aturan capital tambahan. Jadi bank harus mampu menilai resiko dari aktivitas yang dilakukan. Dan juga melakukan pengawasan, dan juga pengawas harus dapat mengevaluasi kecukupan penilaian yang dilakukan oleh bank. Jadi ini hal yang sangat penting gitu ya. Jadi ini merupakan tambahan di pilar yang kedua. Dan yang terakhir yaitu market disiplin. Jadi penambahan market disiplin. Jadi bank harus mengungkapkan gitu ya berbagai informasi untuk mendorong mekanisme pasar sehingga dapat mendukung fungsi dari pengawasan bank itu sendiri. Jadi ya jelas ya, karena tanpa informasi yang disampaikan tentunya pengawasan ini akan menjadi kurang, dan semakin banyaknya pengawasan dan semakin banyaknya informasi yang disampaikan ini akan mempermudah pengawasan. Jadi ada kendala atau apapun itu ya harapannya bisa diinformasikan agar pengawasan itu berjalan maksimal gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian di terakhir di 2009 ini ya, jadi ada perubahan juga. Jadi penguatan dari RWAS calculation for market risk yang dipakai untuk di internal model gitu ya. Jadi penambahan resiko akibat migrasi peringkat surat berharga itu di 2029. Jadi tapi poin pentingnya di sejarah Basel II ini itu menghasilkan 3 pilar penting gitu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu sejarah Basel II. Kemudian yang terakhir terkait dengan sejarah gitu ya, yaitu sejarah Basel III. Oke, untuk sejarah Basel III gitu ya. Sejarah Basel III ini latar belakangnya adalah krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Jadi dimulai pada tahun 2010. Jadi Basel III merupakan informasi pengaturan di sektor perbankan gitu ya, sebagai respon krisis keuangan dunia pada tahun 2008 gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, di 2008 itu krisisnya cukup mengagetkan dunia perbankan gitu ya, sehingga hal itu juga yang melatar belakangi lahirnya dari Basel III ini, yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATMR antar bank-bank, leverage juga sangat tinggi waktu itu, dan liquidity crunch. Itu hal-hal yang melatar belakangi sejarah munculnya standar Basel III. Untuk kira-kira seperti ini nih poin-poinnya. Jadi di 2010 ini ada initial phase. Jadi poin yang ingin ditingkatkan dalam yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas model dengan cara berbagai macam cara ya. Salah satunya yang pertama yaitu memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat digolongkan sebagai modal. Jadi ini di poin pertama. Kemudian yang kedua, minimum CAR gitu ya, yaitu tetap 8% dengan menambahkan kewajiban buffer. Ada 3 macam buffer: conservation buffer, kemudian countercyclical capital buffer, dan yang terakhir adalah capital charge GSIB dan DSIB. Dan yang terakhir penambahan fitur capital loss
of absorption at the point non viability atau PONV gitu ya. Kemudian standar yang lain ini di tahun 2010 sampai dengan 2017 BCBS menerbitkan standar lainnya yang cukup banyak gitu ya. Dan yang paling pentingnya adalah di sini yang terkait dengan pengungkapan kepada publik, yaitu merevisi pilar 3 disclosure requirement. Kemudian di yang terakhir yaitu Basel 3 post crisis reform, yaitu standar terkait dengan finalizing post crisis reform. Ada beberapa poin. Yang pertama revised credit risk, kemudian revised credit valuation adjustment atau CFA, kemudian juga merevisi resiko operasional, dan yang terakhir adalah merevisi resiko market ya, atau revised market risk, yang versi finalnya sendiri ini diterbitkan di awal 2019. Kira-kira itu sejarah dari standar Basel 3. Oke, kemudian di yang terakhir, di materi yang terakhir terkait dengan implementasi Basel 3 di Indonesia. Jadi ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan anggota dari BCBS, sehingga juga harus mengaplikasikan dari standar Basel ini. Jadi ada beberapa poin yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama yaitu terkait dengan keanggotaan OJK di BCBS. Jadi keanggotaan OJK dalam BCBS adalah pada forum-forum yang cukup besar juga. Di antaranya OJK menjadi anggota di forum Group of Governance and Head of Supervision atau GHOS atau GHOS gitu ya. Ini forum yang berfungsi untuk pengambilan keputusan tertinggi di BCBS. Di awal materi sudah kita sampaikan juga terkait struktur organisasi dari organisasi BCBS ini gitu ya. Kemudian BCBS International Standard Setting Body yang merumuskan standar atau pedoman serta merekomendasikan international best practice di pengawasan perbankan dunia. Jadi OJK juga turut ambil bagian dalam forum ini. Dan yang terakhir Supervision Implementation Group, yaitu salah satu grup di bawah BCBS. Kemudian yang kedua, implementasi kerangka Basel di Indonesia, yaitu Indonesia sebagai salah satu anggota forum juga di G20 serta forum-forum internasional lainnya seperti Financial Stability Board, Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS telah memberikan komitmennya gitu ya, untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan pada forum-forum tersebut. Kemudian di kerangka-kerangka Basel ini juga telah diimplementasikan secara penuh sejak 2012. Jadi terkait dengan standar permodalan dan likuiditas dan menyusul standar-standar lainnya. Kemudian komitmen implementasi Basel 3 di Indonesia gitu ya. Ada beberapa. Yang pertama, komitmen sebagai negara anggota BCBS dan G20. Nah, ini Indonesia juga ikut di dalamnya. Kemudian sebelum diterbitkannya Basel 3, Indonesia telah menerapkan Basel 1 dan Basel 2. Itu merupakan komitmen yang sangat penting gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor reputasi dan pengaruhnya terhadap penilaian internasional atas sistem perbankan Indonesia. Jadi dengan kita ikut dalam forum-forum dan juga turut serta, artinya ini dapat mempengaruhi penilaian internasional terhadap negara kita. Kemudian yang keempat yaitu penerapan manajemen risiko di bank menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah transaksi perbankan dengan counterparty internasional menjadi lebih kredibel. Jadi ini komitmen negara kita dalam mengimplementasikan Basel 3. Dan yang terakhir gitu ya, kita juga melakukan pendekatan best fit regulation, yaitu terkait dengan stance dalam penerapan standar Basel. Jadi OJK sebagai otoritas yang mengikuti forum ini, yaitu menetapkan 10 kebijakan utama yang akan menjadi langkah pokok OJK sesuai arahan 2017 sampai dengan 2022 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Komisioner OJK.
Kira-kira itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan standar Basel. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dari standar Basel, kemudian secara standar Basel 1, 2, dan 3, dan yang terakhir adalah implementasi Basel di Indonesia. Mudah-mudahan dapat menjadi masukan buat semuanya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Oke, terima kasih. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.